Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan yaitu update iQOO Z9 ya. Seperti yang banyak di komentar yaitu bang coba tes update iQOO Z9 5G. Kita langsung aja coba tes update. Nah, kita ke pengaturan langsung aja. Di sini tuh ada pembaruan sistem. Setelah kita cek pembaruan sistem, bisa lihat nggak ada. Sistem ini sudah terbaru, yaitu yang A140111W20. Jadi nggak ada sistem yang terbaru ya, mentok di sini. Nah, tapi kalau kita klik titik 3 ini, ada pilihannya uji coba versi ya, yaitu versi uji coba atau versi beta. Nah, jadi bisa lihat di sini tuh bukan beta sih, tapi dia uji coba versi baru ya. Jadi kita tuh uji coba gitu ya. Belum yang final sebenarnya. Kalau final dia langsung muncul, nggak harus di pencet yang uji coba dulu. Nah, kalau kita klik yang seperti ini dia muncul nih sebesar 2,5 GB versi baru yang udah Android 15 nih. Misalnya A15.1.6.4W20. Direkomendasikan pengguna yang terhormat, kami secara resmi telah meluncurkan FunTouchOS 15 dengan Android 15. Memberikan pengalaman lebih lancar, kustomisasi baru yang menarik. Nah, sebenarnya aku senang banget update Android 15. Memang di UI dan yang pergerakan layarnya lebih lancar. Hanya saja masih banyak aplikasi yang masih trouble atau masih banyak lah. Di komentar-komentar aku juga masih banyak yang bermasalah dengan Android 15 kayak macam aplikasi Linked atau yang lain ya, pokoknya banyak lah ya. Nah, jadi buat kalian yang udah enak di Android 14, saran aku sih mending tahan aja dulu ya. Bahkan aplikasi EVS Meter aja yang biasanya aku buat untuk kita ngelihat EVS Meter lagi main game, itu masih belum cocok di Android 15. Soalnya di iQOO 13, iQOO 12 itu aku pakai Android 15 itu nggak bisa. Xiaomi 14T Pro juga nggak bisa. Nah, jadi itu sih minusnya. Kayaknya kelebihannya ya lebih banyak gitu. Di sini tuh sistemnya menambahkan mesin efek dinamis cepat, menambahkan teknologi peningkatan memori, mengoptimalkan efek dinamis, menambahkan fitur hubungan ke Windows, mengoptimalkan kontrol umum sistem. Nah, di wallpaper juga menambahkan beberapa set wallpaper statis, menambahkan beberapa set wallpaper animasi yang imersif, menambahkan fitur untuk mengatur video lokal yang wallpaper animasi layar dan layar kunci. Wow. Di tema juga menambahkan beberapa sistem universal, layar beranda, widget, efek dinamis, menambahkan 4 animasi pengenalan sidik jari, album. Wih, banyak nih. Mode game ultra, menambahkan beberapa opsi pengaturan cepat seperti laju penyegaran layar, laju pengambilan sampel sentuhan, menambahkan akses cepat ke daftar aplikasi jendela kecil, ada escape tour, bilah samping pintar, catatan, pengaturan, multitugas, keamanan dan privasi, fleksibilitas. Wih, banyak banget ya. Oke, jadi kita langsung aja unduh dan pasang ya, sekitar 2,5 GB. Lumayan besar. Tapi kalau melihat ini sudah update ke Android 15, harusnya 2,5 GB ini normal. Nggak gede-gede banget. Oke, kita udah selesai update. Kita langsung aja update ya. Kepencet memang, kampret banget. Nah, waktu pas update ini aku sarankan kalian baterainya di atas 50%, atau kalau bisa sambil cas saja. Kalau sambil cas di bawah 50%, saran aku mending cas saja. Di atas 50% baru kalian update, biar bener-bener aman ya. Oke, udah hidup. Bisa lihat untuk tampilan wallpapernya kayaknya berubah ya, tapi aku lupa sih, kayaknya berubah. Nah, kita geser dari atas, bisa lihat udah pembaruan berhasil. Oke, pencarian global. Nah, tadi sempat waktu ininya geser ke kiri. Oh, ya ini kayaknya sebelumnya juga ada ya. Terus untuk matiin layarnya bisa lihat ya. Set. Nah, tuh jadi dia matinya gini. Sebenarnya fitur itu juga udah ada sih di pengaturan ya. Nice. Jauh lebih mulus sih, lebih mulus seriusan. Lebih mulus. Fingerprintnya juga kayaknya adem banget gitu. Nice. Barusan bunyi kresek-kresek ya, kresek-kresek, nggak tahu kenapa itu. Itu apa masalahnya atau apa? Fingerprintnya. Pembaruan sistem FunTouchOS sudah terbaru ya. Kalau kita cek di versi uji coba, pembaruannya udah tidak ada lagi di uji coba. Nah, ini tuh versi uji coba. Jadi kalau masih ada bug-bug kayak tadi mungkin ya wajar ya. FunTouchOS 15 dengan versi Android 15. Oke, udah Android 15. Update keamanannya udah di Desember 2024. Cakep ya, updaternya tadi katanya ada escape-ter. Nah, ini ada escape-ter. Aku nggak tahu sih ini escape-ter ini apaan. Geser 3 jari ke bawah. Wah, nggak tahu aku sih. Dari tampilan layar, di sini tuh resolusi layar bisa diganti, warna layar,
laju penyegaran layar tetap 60 sama 144. Ada penyempurnaan visual, ya ini kayaknya sebelumnya juga ada. Efek dinamis ya, efek dinamis, efek cahaya sekitar, animasi sidik jari, kayaknya ini masih sidik jarinya ini aja deh, nggak ada yang perbedaan. Pengenalan sidik jari, oh pengenalan sidik jari kali bertambah, kayaknya kurang lebih sama deh. Animasi pengisian daya, animasi pemasukan USB, animasi hidup dan mati layar. Nah ini ya, ini yang tadi nih. Nah ini, nah itu ya. Tingkatkan efek dinamis di sini ya, tuh bisa lihat. Nah, pengaburan gerakan, laju penyegaran layar 60 Hz akan mengoptimalkan kecerahan layar dalam beberapa skenario. Animasi transisi beranda. Kita lihat pembaruan locknya tadi apa aja. Sistemnya mengoptimalkan efek dinamis, menambahkan fitur Windows. Jadi di sini tuh mungkin ada fitur yang sambung ke Windows. Ya ini ada escape tour, penghemat baterai, pencerminan pintar, rekam layar, transmisi layar, nyambung ke Windows. Ya ini dia koneksi ke Windows. Ada extra redup ini kayaknya sebelumnya juga ada ya. Terus wallpaper statis dinamis, ini ya wallpaper animasi. Ini wallpaper animasi ya. Nah ini kayaknya ini wallpaper sebelumnya kali. Nah harus diunduh dulu. Nice tuh kayak gitu ya. Nah itu wallpaper animasi, wallpaper statis kayak gimana? Oh yang kayak macam kita pakai ini ya. Banyak banget ya wallpaper statis. Tapi wallpaper statis dia nggak ada pergerakan gitu. Terus habis wallpaper, tema, terus layar beranda, gaya sudut lengkung ya, foto. Nah udah ada klarifikasi cerdas ya, peningkatan algoritma harus kita download dulu. Terus untuk di foto ini apakah udah bisa? Nggak bisa juga coy. Edit, perbaiki, penyempurnaan foto AI, penyempurnaan foto AI kayak macam di IQ 12, IQ 13 ada nih ya. Nah kita coba tes, hapus, bisa nggak ya fitur hapus ya? Wah nggak bisa ya. Coretan, hapus, teks, mozaik. Wah bingkai, memang bingkai ini. Efek cahaya. Wah nggak ada ya, hapus orang itu nggak ada. Ada nggak? Ada nggak? Ah tetap aja coy, ketahuan ya. Bisa sih hapus tapi ya nggak asik lah gitu. Nggak ada penghapusan yang foto orang, foto AI gitu, nggak ada. Kita cek di mode game ultra, emang ada penambahan apa? Penyempurnaan tampilan. Oke ada penyempurnaan tampilan, kayaknya sebelumnya ada ya? Nggak ada ya? Mode e-sport, getaran 4D, efek kualitas suara game, pengaturan kontrol, pencegah salah sentuh, gambar dalam in-game. Oke, coba tes, kita buka salah satu game. Apakah sudah ada ini ya, mode interpolasi bingkai game? Oke, nice. Alat game, bisa lihat ada mode e-sport, pengubah suara, kontrol gerakan, ada penyempurnaan tampilan ya seperti ini. Untuk panel kinerjanya ada mode monster, laju penyegaran layar. Ini kayaknya semuanya hampir ada ya, sama ya. Terus untuk tampilan EVS meter nggak ada di sini. Nah berbicara EVS meter kita bakal cobain ya. Ini ya, di pertama-tama kita aktifin dulu si Juku, Takostarnya kita aktifin. Kita langsung aja pakai Takostar, kita aktifin. Nah di sini tuh sebenarnya ada tulisan juga the Android version you're using not yet support ya. Jadi kayaknya nggak bakal support. Dan bisa lihat sama seperti IQ 12, IQ 13, Xiaomi 14T Pro sudah kita aktifin. Di sini tuh nggak ada gambar yang muncul ya, harusnya kan ada nih peta gini ya. EVS meter nggak ada. Ya EVS meter nggak bisa berjalan di handphone ini. Nah kita install yaitu Sins 7 ya. Nah ini katanya lebih baik dibanding Takostar karena dia nggak berbayar gitu ya. Nah kita udah masuk ke Sins 7, dibantu pakai si Juku juga. Nah kita coba aktifin. Nah ini kita udah buka aplikasi Sins 7 ya. Bahkan klik ini aja pun nggak bisa loh. Harusnya bisa nih klik ini nih. Perubahannya itu kayak macam dioptimalkan, distabilkan gitu-gitu aja ya. Nggak ada kayak macam fitur yang bener-bener baru gitu ya. Circle to search apakah ada? Oh iya, circle to search ada loh. Bukan ya? Oh iya benar, circle to search. Nice, di handphone ini udah dikasih nih circle to search. Tapi aku nggak tahu sih ini memang sebelumnya ada atau memang ini baru ada ya. Oke kita langsung aja tes, yaitu di beberapa aplikasi. Di sini talk sampling bisa lihat di 117, 187. Untuk di alat panel kinerja coba kita buat sensitivitas layarnya tinggi. Apakah ngaruh? Ya ngaruh ya.
Bisa sampai 300 lebih tuh. 300-an tuh, 297, 312 tuh. Kita langsung aja ke Antutu Benchmark. Settingan layar bisa langsung 10 jari. Hasil storage test di 50.000 ya. Nah, bisa lihat ini 900, 800, ini 500 dan 300. Kita langsung aja coba tes Antutu Benchmark-nya. Ini handphonenya masih belum panas ya. Masih adem, 37 derajat. Hasilnya di 800.000 ya, 804.000, dan handphone ini memang nggak bisa panas. Panas-panasnya di 38 derajat ya. Nah, lagi panas-panasnya kita langsung aja tes CPU throttling, masih pakai mode V-Forma, kita lihat ya. Untuk CPU throttling udah mau selesai di 15 menit. Bisa ngeliat untuk panasnya 42 hampir 43 derajat. Baru kali ini aku ngelihat handphone Eiko Z9 sepanas ini, dan bisa lihat stabil banget, kecuali pertama tadi yang sempat agak ngedrop. Untuk paling tingginya di 282, rata-rata 273, minimalnya 256. Jadi ini stabil banget ya, walaupun nggak tembus sampai 300, tapi ini udah cakep banget. Panas ya, lumayan 43 derajat. Kelar hasil WeLive stress test, bisa kita lihat hampir 42 derajat tadi ya. Bisa lihat untuk paling tingginya di 5300, lawlessnya di 4400, stability di 83%. Mulai menurunnya di loop 9 ya. Di loop 9 dia mulai menurun nih. Oh, dari loop 1 ke loop 8 dia masih agak lumayan. Nah, aku coba tes yaitu di Yuzu atau Uzui atau Suyu ya. Nah, ada yang komen katanya setelah update ke Android 15, Dripper ini udah nggak bisa lagi. Ini kan Dripper yang aku rekomendasikan sama kalian, yaitu Mesaturnic Adreno 23204A7XX. Nah, yang ini ya. Nah, kita coba tes main. Lah, beneran coy. Ternyata setelah update dia nolak ya. Padahal Dripper ini tuh yang paling cocok. Wah. Jadi ada tambahan satu baru untuk minusnya. Kalau mau update mikir-mikir lagi deh ya. Dripper yang paling cocok aja di sini tuh membal, anjay. Ini paling cocok nih ya. Aduh, jadi nyesel aku update. Kita coba masuk ke PUBG. Untuk di alat game PUBG seperti ini ada pengubah suara, penyempurnaan tampilan, yang nggak ada mode interpolasi bingkai game ya. Nah, untuk di panel kinerja sama, nggak ada perbedaan. Kita cek di settingan PUBG, bisa HDR Extreme, gila nggak tuh ya. Nah, HD bisa Extreme, balance bisa Extreme, smooth bisa Extreme juga. Ini kalau ngelihat dari grafiknya sama kayak iPhone 15 ya. iPhone 15 kan memang dia mentok 60 Hz. Nah, ini tuh bisa 144 Hz, tapi game PUBG mentok di smooth Extreme. Kalau dibanding sama GT20 Pro ya jelas kalah lah. GT20 Pro bisa ultra ekstrim ya, 120 fps. Nah, ini banyak juga yang nanyain di game Mobile Legends ya. Game Mobile Legends tuh alat gamenya tadi kita cek sama aja, nggak ada perbedaan. Kita langsung aja ke grafik. Bisa lihat grafiknya udah bisa ultra. Buat yang nanya kenapa pertama kali abang pertama kali tes main nggak bisa, itu pertama kali aku main ya memang mungkin gamenya belum cocok sama Eiko Z9 ya. Sekarang ini udah cocok nih, udah optimal, udah bisa ultra 120 fps. Nah, kita coba buka UI kameranya ya. UI kameranya apakah ada perbedaan? Ada foto cepat, malam, potret, foto, video lainnya. Di sini tuh ada bulan super loh. 50 megapiksel panorama, dokumen Ultra HD, gerak lambatnya bisa di 1080 200. Oh, 1080-nya nggak ada pilihan laju layar. Oh, 1080 120 fps. Kalau 720 bisa 240 fps. Nah, untuk di kamera depan, apakah kamera depan sudah bisa 60 fps? Ternyata kamera depan masih 1080 30 fps ya. Jadi kalau update software pun nggak meningkatkan settingan IPS di kamera gitu ya. Nah, 4K bisa 30 fps kamera belakang, kamera depan 1080 60 fps. Nah, jadi untuk tampilan UI kamera kurang lebih sama aja sih. Nah, untuk UI Android 15 ini kurang lebih sama aja kayak sebelumnya, hanya saja kayak lebih smooth, lebih ada kustomisasi UI ya, ya mungkin lebih update aja sistemnya, stabilitasnya ya. Hanya saja ada beberapa kurangan, contoh kayak Yuzu tadi, awalnya Dripper itu cocok banget, sekarang malah nggak bisa. Terus IPS meter malah nggak bisa. Terus ada di beberapa aplikasi yang banyak orang keluhin itu juga nggak bisa. Nah, saran aku pribadi kalau kalian masih nyaman di Android 14, ya bertahan aja dulu ya. Mungkin urusan V-Forma kurang-kurang lebih aja.
Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja buat yang tahu perbedaan perubahan yang signifikan, atau ada fitur baru, atau ada fitur yang dipangkas, atau ada memang masalah di Android 15 Eco Jet 9 ini, atau ada aplikasi apa yang bermasalah, nanti bisa komen aja. Nanti bakalan kita coba bahas lagi. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye.